Kalau lagi gundah, baca sholawat ya. Kalau lagi merasa ketakutan, baca sholawat. Kalau lagi kacau, baca sholawat. Kalau merasa hatinya nggak nyaman, banyak-banyak baca sholawat. Kalau ditagih hutang, baca sholawat. Banyakin baca sholawat ya. Sholawat, sholawat, dan sholawat. Sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawat terus. Dan kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ya, karena sudah banyak sekali yang berkirim testimoni tentang kisah keajaiban sholawat, keberkahan sholawat, keajaiban sholawat, dan kedahsyatan sholawat, the power of sholawat, tempuh jalur langit dengan sholawat, sehingga mereka itu mendapatkan keajaiban sholawat dan berkirim testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah, bener banget ya teman-teman. Kalau kita lagi galau, baca sholawat. Merasa ketakutan, baca sholawat. Kalau lagi hatinya kacau tuh baca sholawat. Ditagih hutang, baca sholawat. Pengen punya anak keturunan, banyakin baca sholawat ya teman-teman. Kalau pengen dapat pekerjaan, banyak-banyak baca sholawat. Ikhtiar sholawat ya, tempuh jalur langit dengan sholawat. Pokoknya pengen punya jodoh, baca sholawat ya. Setelah sholawat, berdoa sama Allah pengen punya jodoh itu ya. Kalau pengen punya usaha, baca sholawat juga ya. Apapun permasalahan kita tuh, tempuh jalur langit dengan sholawat ya. Sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawat terus. Dengan keberkahan sholawat, insya Allah Allah kabulkan doa kita, karena amalan sholawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Isma di Bali. Assalamualaikum Mbak Vina. Perkenalkan, nama saya Isma. Saya dari Denpasar, Bali, Mbak Vina. Saya mau sharing tentang kisah keajaiban sholawat yang saya rasakan. Saya mengamalkan sholawat karena saya nonton di YouTube itu banyak yang mendapatkan keberkahan sholawat, keajaiban sholawat, sehingga mereka itu berkirim testimoni sholawat karena mereka setiap hari rajin baca sholawat dan mengamalkan sholawat yang mana mereka mau, sehingga dengan keberkahan sholawat tersebut hajatnya dikabul. Dan saya juga ikut mengamalkan sholawat. Saya juga dawamin sholawat, istiqomah sholawat, riyadhah sholawat, karena saya ada masalah di kantor Mbak Vina. Nah, alhamdulillah berkah sholawat, alhamdulillah Allah meloloskan saya dari PHK, dan berkah sholawat malah naik jabatan. Subhanallah, nggak nyangka ya Mbak Vina. Di pertengahan bulan 11 bahwasanya saya dapat kabar bahwasanya sebagian karyawan tuh akan di PHK karena bosnya itu mau boyong ke Australia Mbak Vina. Jadi bosnya tuh mengurangi sebagian dari karyawannya. Nah, setelah saya dengar ya bahwasanya saya akan di PHK, jadi saya gebar dengan sholawat karena saya nonton di itu tuh ada yang gebar sholawat, istiqomah sholawat, tempuh jalur langit dengan sholawat. Mereka itu malah naik jabatan. Nah, siapa tahu dengan berkah sholawat, karena dawamin sholawat, istiqomah sholawat, riyadhah sholawat, Allah mengabulkan doa saya. Nah, setiap hari saya mengamalkan sholawat Jibril, nggak dihitung Mbak Vina. Pokoknya pas berangkat kerja ke kantor baca sholawat, pas kerja di kantor juga baca sholawat, pulang dari kantor juga baca sholawat. Nah, malamnya saya gebar dengan tahajud Mbak Vina. Saya sholat tahajud itu sebanyak 11 rakaat dengan sholat witirnya Mbak Vina. Nah, setelah sholat tahajud saya baca sholawat munjiat, nggak dihitung. Saya baca sholawat munjiat dari setelah sholat tahajud sampai subuh. Pokoknya setiap malam tuh saya baca sholawat munjiat, nggak dihitung. Setelah sholat tahajud baca sholawat munjiat sampai subuh, dan siangnya saya
berangkat kerja baca selawat, di pekerjaan baca selawat, pulang kerja selawat, malam mau tidur selawat, pokoknya selawat. Saya baca selawat Jibril dan saya geber dengan salat tahajud. Subhanallah, berkah selawat dan salat tahajud. Allah meloloskan saya dari PHK dan malah naik jabatan, Mbak Vina. Awalnya gaji saya cuma 3.300.000. Berkah sholawat yang saya amalkan ya dari pertengahan bulan 11, karena saya dengar kabar PHK itu pertengahan bulan 11. Jadi sejak itulah saya mengamalkan sholawat, riyadhah sholawat, kibar sholawat. Alhamdulillah atas izin Allah di Januari 2025 ini ternyata bos saya menaikkan jabatan saya dan otomatis gaji saya juga dinaikkan oleh bos saya, Mbak Vina. Awalnya gaji cuma 3.300.000, sekarang gaji saya naik menjadi 3.840.000 rupiah berkah sholawat, the power of sholawat Jibril dan sholat tahajud. Serta setelah sholat tahajud saya mengamalkan sholawat munjiat sekali duduk sampai subuh, nggak dihitung, Mbak Vina. Subhanallah, dahsyatnya sholawat, the power of sholawat. Sholawat sangatlah dahsyat. Sholawat mengabulkan doa saya. Sholawat bisa menyelamatkan saya dari PHK. The power of sholawat. Terima kasih Mbak Vina sudah bacakan testimoni keajaiban sholawat yang saya rasakan. Subhanallah, sholawat sangat dahsyat banget yang namanya sholawat. Dan karena sholawat itu akhirnya saya jadi lebih tenang hati. Meskipun ada kabar ada yang sebagian karyawan di PHK ya. Subhanallah, keberkahan sholawat sangat nyata saya rasakan. Sholawat sangat dahsyat. Sholawat menarik rezeki. Sholawat menyelamatkan. Sholawat mengabulkan doa saya. Dan kita geber dengan tahajud. Terima kasih Mbak Vina sudah bacakan testimoni dari Isma. Semoga kisah pribadi saya bisa menginspirasi teman-teman agar teman-teman semakin semangat untuk baca sholawat. Yuk teman-teman, kita perbanyak baca sholawat. Apalagi di bulan puasa, pasti doa kita diijabah ya. Kalau kita sedang ada masalah, perbanyak baca sholawat ya. Kita geber dengan sholawat masalah itu. Apapun masalah, kita banyakin baca sholawat agar hati lebih tenang dengan keberkahan sholawat. Sehat selalu Mbak Vina dan semoga hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Isma atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah ya teman-teman, di sini Kak Isma berkirim testimoni keajaiban sholawat, kedahsyatan sholawat, geber sholawat, akhirnya doanya dikabul ya. Berkah sholawat hatinya jadi tenang. Berkah sholawat Kak Isma lolos dari PHK. Bahkan berkah sholawat juga Kak Isma naik jabatan. Berkah sholawat Kak Isma naik gaji. Awalnya gajinya cuma 3.300.000. Berkah sholawat sekarang gaji Kak Isma 3.850.000. Subhanallah teman-teman. Itulah keberkahan sholawat, kedahsyatan sholawat ya. Karena sholawat itu bisa menarik rezeki. Dan Kak Isma baca sholawat Jibril, gak dihitung ya. Berangkat kerja baca sholawat ya. Berangkat ke kantor baca sholawat. Di kantor baca sholawat. Pulang dari kerja baca sholawat. Bahkan mau tidur juga baca sholawat. Dan ini lagi ya, Kak Isma itu malam tuh sholat tahajud 11 kali dengan sholat witir. Dan digeber lagi dengan sholawat. Karena Kak Isma itu dengar kabar bahwasanya akan di PHK sebagian karyawannya, maka betul amalannya Kak Isma ini, yakni dengan perbanyak mendekatkan diri pada Allah ya, dekat sama Allah, mengutamakan Allah dengan cara sholat tahajud, geber sholawat ya, sholawat Jibril nggak dihitung, dan sholawat munjiat. Nah Kak Isma ini baca sholawat munjiat setelah sholat tahajud ya. Setelah sholat tahajud Kak Isma baca sholawat munjiat nggak dihitung sampai subuh. Dan subhanallah, setelah Kak Isma melakukan riyadhah jalur langit sholawat, istiqomah sholawat, geber sholawat ya, ngamalin amalan sholawat dan sholawat dulu, sholawat lagi dan sholawat terus atas izin Allah. Kak Isma itu lolos dari PHK, bahkan berkah sholawat jabatannya jadi naik, berkah sholawat gajinya pun juga otomatis naik ya teman-teman. Dari 3.300.000
menjadi 3.840.000, sehingga kenaikan dari gaji Kak Isma Berkah Selawat yakni sekitar 540.000 ya teman-teman. Subhanallah, itulah kedahsyatan selawat. Yang awalnya terancam PHK malah naik jabatan, malah naik gaji cuma 3.300.000 jadi 3.850.000 berkah selawat. Selawat ya. Itulah teman-teman, kalau kita lagi galau baca selawat ya. Kalau kita lagi resah baca selawat ya. Kalau lagi pengen hajat kabul baca selawat. Pengen naik jabatan baca selawat seperti Kak Isma itu tadi ya. Nah, pengen naik gaji juga baca selawat. Kalau pengen terbebas dari ancaman PHK, silakan perbanyak baca selawat ya, tambah dengan sholat tahajud ya. Terus dengan amalan-amalan sholat sunnah yang lain ya. Siapa tahu dengan keberkahan selawat tersebut akhirnya punya nasib baik seperti Kak Isma. Jadi naik gaji, naik jabatan, lolos PHK. Subhanallah. Kalau kita perbanyak baca selawat seperti Kak Isma itu tadi ya, hatinya jadi lebih tenang ya. Yang awalnya udah ketakutan terancam PHK, hati resah. Nah, karena keber selawat, setiap hari kempur dengan selawat, baca selawat, rajin selawat ya, setiap hari selawat, meskipun selawatnya nggak dihitung, berkah selawat, akhirnya hati jadi lebih tenang ya teman-teman. Dan rezeki datang dari arah tak terduga. Pertolongan Allah itu sangat nyata ya teman-teman, karena Allah nggak pernah ingkar janji. Allah tuh sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat dari Kak Isma dari Denpasar, Bali itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.